Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya bagi yang kelas pagi, dan selamat sore atau selamat malam bagi teman-teman semuanya yang kelas malam atau kelas sore. Sebelumnya saya minta maaf, saya agak terlambat ya untuk mempublikasikan video ini, karena untuk membuat video ini ya yang dulu pernah saya ungkapkan ya, bahwasanya perlu persiapan yang matang dan perlu secara teknis tuh persiapannya harus yang baik. Jadi untuk minggu ini sebenarnya kan ada kuliah hybrid ya, jadi ada offline. Tapi untuk yang kelas pagi kemarin, kelas A dan B itu saya tunggu di lab itu kok nggak datang ya. Jadi karena bersifat tidak wajib ya sudah, berarti teman-teman nggak datang nggak masalah. Kelas C ya saya apa ya, kemarin saya informasikan untuk online saja, dan kelas malam ini juga sama, nanti teman-teman untuk online atau melihat video ini saja. Jadi untuk praktikum di lab ini kita tiadakan dulu untuk sementara. Jadi untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan yang kemarin mengenai room SQLite. Jadi kita nanti akan membuat beberapa apa ya istilahnya source code yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam data SQLite. Jadi langkah awal rencananya kita akan apa ya menambahkan pada ini ya activity main kemarin. Kita tunggu dulu, sorry ya loadingnya butuh waktu. Di sini nanti ya kita akan menambahkan pada layout ini ya, akan menambahkan adapter kan ya, kemarin kan ditambah kelas. Nah di sini nanti kita tambahkan adapter ya. Di sini kan ya. Jadi nanti list, ada semacam list atau daftar data yang telah diinputkan melalui form data kelas. Jadi untuk itu kita di sini akan menambahkan file XML ya. Teman-teman bisa melihat XML terus layout ya. Di sini kita berikan nama item kelas. Item kelas, Anda finish saja. Oke ya, di sini seperti itu. Teman-teman bisa melihat ya. Seperti biasa ini saya antar aja. Ini untuk height-nya yaitu adalah wrap content ya. Kita beri backgroundnya white ya. Terus untuk orientasinya kita bikin dia menjadi vertikal. Setelah itu di sini kita berikan relative layout ya, di mana nanti untuk ini width-nya, sorry ya, ini untuk match parent aja lah. Jadi biar nanti lebarnya itu sesuai dengan itu. Nah, seperti itu. Biasa untuk paddingnya, kita buat paddingnya sama dengan 10 dp. Oke ya, biar ada splitnya kelihatan seperti itu. Nanti di dalam relatif ini kita akan menambahkan beberapa apa ya, text view kan ya. Oke, kita tambahkan di sini berupa text view. Sorry, kurang besar ya. Text view. Untuk ini kita berikan wrap content sama wrap content. Ini kita tutup saja. Terus ini, sorry ya, nggak mau muncul ya. Layout ya. Layout. Kita cari dulu layout center vertikal ya. Oke, ini kita berikan true biar kita nggak lupa ya. Ini nanti kita berikan ID-nya kita berikan TV nama gitu aja. Berikutnya ini nanti kan untuk nama kelas ya.
kita berikan teksnya. Oh, sorry. Teks. Teman-teman bisa melihat pada splitnya dengan ya. Nama kelas. Kita berikan teks colornya, dia warnanya hitam aja. Seperti itu ya, teman-teman bisa melihat ke sini. Ini nanti berupa nama kelas kan. Berikutnya di samping sebelah kanannya kita berikan apa ya, tombol edit dan tombol hapus ya. Rencananya seperti itu. Ini kita berikan linear layout. Terus linear layout ini kita wrap content aja, wrap content karena sesuai seperti itu. Di dalamnya kita berikan beberapa button ya, tapi nanti berupa teks di sini biar agak sedikit apa ya, lebih flat gitu. Kita berikan teks yaitu text view. Sorry, kayaknya kurang besar ya. Biar nanti dia otomatis dia wrap content seperti itu. Ini agak saya scroll ke bawah kan ya. Oke. Di sini nanti dia sebagai hapus kan ya. Ini saya berikan ID apa ya? Kita berikan nama gini aja. BTN hapus kan ya. Button untuk menghapus. Di bawahnya sini kita berikan jarak kan ya. Padding 5 dp aja. Terus sini kita berikan teks ya. Hapus ya, nama tulisan hapus. Kita berikan apa ya, text color ya nih ya. Text color apa ya, text color yang warnanya merah ya ada ya. Oke, gini aja. Warna merah itu D, kalau nggak salah 30.000 ya. 30.000 bisa nggak ya? D 30.000. Bisa ya, harusnya bisa. Bisa ya, harusnya bisa itu. Oke, di sini linear layoutnya kok nggak belum ke sana ya. Di linear layout ini kita berikan orientation karena dia bersifat horizontal. Terus di sini kita arahkan dia ke kanan ya. Parent mana? Layout parent, sorry, layout ada ya. Layout parent. Link layout parent right sama dengan true. Udah bisa kan ya? Oke, tadi biar visinya ke kanan. Teman-teman bisa melihat ya seperti itu. Oke. Berikutnya di sebelah kanannya, sebelah kanannya kita berikan apa ya, tombol lagi, kita copy paste kan nggak masalah biar cepat ya. Ini sebagai BTN apa ya, BTN edit lah. Edit ini sama, biar warnanya berbeda. Ini text colornya apa ya? Black nggak bisa ya? Black nggak bisa. Ini saya menghafalkan dulu kan ya, kalau nggak tak hafalkan nggak, nanti saya lupa kan ya, karena ini pembuatan video yang istilahnya live coding lah. Oke, seperti itu relatif layout ya, sudah. Nah, biar agak sedikit rapi. Nanti kita untuk jaga-jaga kita buat view seperti itu. Layout width-nya kita buat match parent. Ini kita bikin seperti itu kan ya. Tujuannya ini untuk view bawahnya. Maksud saya itu untuk ini loh. Untuk nanti jaraknya kotak ini kan ada view-nya nanti. Ya. Terus background-nya kita bikin dia ya width. Oh, sorry. Sini. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk list adapternya. Jadi nanti ada muncul nama kelas yang ngelis ke bawah kan ya. Rencananya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke logika. Coba saya lihat dulu kan ya. Ini udah mulai record sudah ya.
takutnya nanti dia nggak mau merekam ya. Berikutnya, langkahnya kita akan membuat beberapa package di sini kan ya kan kemarin kita sudah mempersiapkan package-nya. Oke, yang pertama yang perlu kita buat package ya, package kita persiapkan yaitu untuk room-nya. Room itu nanti kita gunakan untuk istilahnya sebagai database lah. Untuk menyimpan file-file yang terkait dengan database. Setelah room, kita masih ingat ya dengan OOP kan ya, kita bikin model. Terus berikutnya tadi yang baru saja kita bikin untuk menjembatani antara antara view dengan logikanya di Kotlin, kita buat dia adapter untuk menyimpan logika di adapternya. Langkah awal yang perlu kita buat nantinya kita akan membuat model dulu. Di dalam model ya, kita buat kelas ya. Kotlin ya, tadi saya salah pencet. Kotlin. Di sini kita akan membuat yaitu dengan nama kelas ya. Kelas ya. Oke, seperti itu. Kita sudah mempersiapkan itu. Dan kita awali di sini kita akan membuat yang namanya entity kan ya di atasnya sini. Kita buat entity. Entity bener ya. Entity. Kita import dulu harusnya ya. Nggak mau ya. Nah, harusnya diimpor dulu. Kita buat dia menjadi tabel apa? Kita di sini akan membuat tabel dalam model ini. Oke, namanya yaitu kelas gitu aja kan ya. Tabel kelas. Primary key-nya apa? Primary key terus ini auto generate true ya, true. Kolom infonya kita buat ini sebagai nama ID. Ada yang kurang ya. Var ID. Ini ID-nya nanti kita mulai dari angka 0. Var ini untuk nama kelasnya ya. Name aja gitulah biar cepat. Seperti itu. Ya. Oke ya, di sini kita sudah membuat model yaitu model kelas. Bentar ya, untuk tabel name-nya ini tabel name. Oke, ini sudah mengimport di situ ya, generate. Sudah. Langkah berikutnya setelah kita membuat model, kita akan membuat yang namanya DAO kan ya. Kita di sini kita siapkan file ya, file di Kotlin, tapi nanti kita ke interface saja. Anda tahu ya perbedaan interface dan kelas. Kalau interface itu lebih ke abstraknya, jadi file-filenya itu di dalamnya nanti berupa logika-logika yang eksekusinya tuh di layarnya yang di bawahnya gitu. Kita berikan nama DAO class, kita enter ya. Oke, ini berupa interface kan ya. Kita tandai dia sebagai DAO. Oke. Di sini intinya DAO itu apa ya? Dia sebagai sebagai
query-query yang nantinya akan kita panggil, misalkan untuk insert, untuk delete, untuk select ya, atau view, dan untuk mengubah. Di sini kita awali dengan insert kan ya. Insert. Jadi kalau ada apa ya? Replace. Oke, ini aja replace with ya. Replace with atau apa? Harusnya replace aja bisa. Sorry. Nggak mau nih ya. Import aja lah. Replace. Oke, mau ya. Kita di sini membuat function lagi. Ini berupa untuk menginsert. Apa yang diinsert yaitu data dari model kelas. Oke. Berikutnya kita akan membuat perintah untuk menghapus ya. Menghapus. Ini kita berikan function yaitu berupa namanya delete ya. Data kelas. Ini sebentar, replace-nya. Replace ini yang mana ya? Replace. Coba ini kita impor aja. Coba kita manual aja lah. Impor titik apa ya? Impor dia dari Android ya. Android X, Android 10 room yes. Klik strategi. Enggak seperti ini. Enggak mau nih ya. Nah, saya cek dulu ya, ada yang salah atau enggak nih. Saya cek dulu. Harusnya ini mau on replace enggak mau nih. Biasanya kalau merah ini harusnya dia itu diimpor ya. Diimpor. Udah mau ya, sorry. Ini kalau nggak diimpor apa ya, langsung otomatis dia itu nggak mau. Harusnya mau. Seperti itu. Kita bisa melihat ya. Berikutnya setelah insert, delete kita ke apa ya? Update kan ya. Update. Di dalam update ini kita akan membuat function, yaitu functionnya apa? Nah, kita berikan nama update kan ya. Update data kelas. Ini bernilai nanti integer ya, karena nanti kan ID yang dimasukkan ke situ. Berikutnya kita membuat query manual ya. Query. Ini kita buat query dengan nama yaitu ya. Masih ingat ya dengan perintah SQL ya. Kalau untuk manggil ya select bintang from apa namanya tabel tadi kelas ya. Order by
ID kan ya. Diurutkan by ID apa ya? Ascending aja. Kita buat dia berupa function get to all ya. Get all aja. Nanti kita buat dia menjadi list adapter ya. List. Terus apa dia yang kita panggil itu kelas. Seperti itu. Berikutnya kita panggil dia satu saja kan ya. Satu karena satu ketik aja lah. Kita buat query lagi. Query. Terus kita berikan perintah sama ya. Select bintang from kelas where karena yang kita panggil satu nanti hanya satu kan ya. ID ini berupa ID image 1. Kita berikan function dia get by ID sama integer kan ya dari kelas-kelas. Oke. Kita beberapa sudah membuat DAO di situ kan ya. Kita buat query lagi. Query kita berikan nama perintah select ya. Select kok select ya. Selectnya sudah kan ya. Selectnya udah 2 atau tadi. Karena yang satu itu untuk get all, yang satu by ID kan ya. Yang belum itu apa? Yang belum untuk menghapus secara keseluruhan ya. Oke. Untuk jaga-jaga aja nih. Delete apa? From kelas, kelas. Kita berikan nama dia functionnya apa ya? Delete all itu kan ya, boleh ya? Delete all. Kita berikan nama dia sebagai integer. Oke, ini biar ke atas sedikit. Oke, di sini kita sudah membuat data akses objek kan ya, atau DAO. Kita berikutnya akan membuat yaitu kelas ya, kelas di Kotlin untuk membuat database-nya. Database kita berikan nama apa ya? Nama database gitu. My database atau database kita. Kita berikan nama itu. Langkahnya di sini kita inisialisasi dulu bahwasannya dia itu nanti berupa database kan ya. Yang perlu kita masukkan yaitu entity-nya dari apa itu model kelas. Dia berupa kelas kan ya. Terus yang perlu kita lakukan apa ya? Ini sebagai version integer ya, 1 gitu. Oke. Ada yang salah ini. Import belum ya? Kita import dia. Oke, kita bisa. Berikutnya yang perlu kita lakukan di dalam sini kan ya. Karena database itu hampir sama seperti interface ya, tapi kita masukkan dia sebagai kelas ya. Nanti kita akan bahas di teori lah. Untuk mengenai interface kelas ya, nanti teman-teman kan di Java harusnya sudah dipelajari mengenai hal tersebut. Oke, ini kita jadikan dia sebagai abstrak kan ya. Abstrak kelas ya. Ini database. Oke, dia
dijadikan dia sebagai room. Dia siapa? Yaitu room database. Dalam sini kita membuat perintah abstrak ya, function yang seperti interface ya. Dia kelas, dia sebagai siapa, yaitu DAO kelas. Companion object. Kita membuat private function di dalam private variable kita membuat instan ya, instance ya, bener ya. Dia ada sugestinya my database. Dia itu boleh khususnya dia nggak boleh nol kan ya. Dia nggak boleh nol. Create nol. Oke. Ya, sorry. Nolnya salah. Seperti itu ya. Berikutnya kita membuat function get instant konteks ini dia sebagai konteks juga, kita buat variabel ya, konteks, dia sebagai konteks. Ini harus kita impor ya, biar mau nggak mau ya. Kita cek dulu apakah ada yang salah sambil jalan aja nanti. My database kurang apa ya, klik mungkin tadi kan ya. If instance yes, dia nol, kita sinkronkan dulu apanya ya. Kita sinkronkan my database, terus kita buat dia sebagai kelas ya, kelas seperti itu. Ini apakah harus di impor ya? Sorry, saya cek dulu. Oke, setelah itu kita buat perintah instan. Perintahnya adalah room titiknya, saya agak lupa ya, database builder. Di dalamnya sini kita buat konteks, konteks ya, my database class .java itu ya. Nama database-nya apa? Misalkan kita beri nama yaitu database. Saya nggak boleh database karena kita belajar recruit ya, database recruit lah. Nanti sambil jalan akan saya cek ya apakah ada yang salah. Saya juga menghafal ini ya, agak sedikit mengingat-ingat juga. Apa ya? Kita
dia sebagai build. Saya ya bisa. Oke. Apakah ada yang salah ya di sini ya? Kok ada yang salah ya? Kita ulang apa ya? Kita buat return distance. Bisa ya? Oke. Saya periksa dulu apakah ada yang salah. Sudah oke ya. Kita buat function untuk this apa ya? Kita buat function destroy untuk menghapus yaitu instant ketika dia tidak ada. Oke ya, jadi ini adalah perintah untuk membuat database-nya seperti itu. Saya juga menghafal sambil apa ya, mengingat-ingat. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa kita cek ulang lagi seperti itu. Oke, setelah kita membuat tadi model, terus data akses objek, terus DAO ya, dan my database untuk membuat database-nya, langkah berikutnya kita akan membuat adapter ya. Di adapter ini, langkah yang akan kita lakukan yaitu kita akan menjembatani antara layout item kelas tadi dengan logika yang ada di dalam Kotlin-nya. Jadi di dalam package adapter ini kita akan membuat file dari Kotlin ya, Kotlin class. Kita buat dengan nama adapter class. Teman-teman bisa melihat di situ. Jadi di sini nanti codingnya akan sedikit apa ya, agak panjang ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di situ. Adapter kelasnya kita buat yaitu variabel ya, data, karena dia berupa apa ya, array list ya. Kita panggil model kelas. Ya. Terus dia nanti didapatkan dari Resical view. Saya cek dulu apa ya, adapter kelas ya, adapter kelas. Dia nanti sebagai pemegang atau yang mengarahkan ya, holder kelasnya dia sebagai apa ya, seperti itu. Saya cek dulu sambil jalan ya. Holdernya ini nggak mau ada kelas holder. Oh iya, kita harus buat kelas holder dulu kan ya, biar nanti dia mau. Kita buat kelas di dalam kelas kan bisa boleh kan? Holder, dia sebagai view. Kita buat variabel holder sebagai view. Terus berikutnya Resical view, dia sebagai view juga. View holder harusnya. View holder di dalamnya dia sebagai view juga. Di sini kita buat yang tadi sudah kita buat di layout ya. View find by ID kan ya, sorry, find by ID harusnya mau. Nanti saya cek dulu kan ya, harusnya text view mau ya. ID TV
Coba ini kita impor dulu, kan kita impor. Oh ya, sebentar. Ini kok ada variabel yang error nih. View-nya itu harusnya kita impor mau LT shift enter ya. LT shift. Nggak mau nih ya. Sorry, kadang-kadang ini agak sedikit apa ya, perlu di refresh kali ya. Coba saya cek dulu ya. Wah, bener ya, perlu di refresh nih ya. View. Fine. Sorry ya, pantesan. Oke. Kadang-kadang seperti ini ya. Dia tuh harus kita refresh dulu ya. Diimpor nggak mau. RBID TV nama ya. RBID TV nama. Oke lah, ini ada yang salah di parameternya ini. Sebentar, recycler. View adapter. Nah, ini ya, udah mau kan ya. Oke, berikutnya kita cek lagi release adapter kelas ya. Kelasnya sudah terbentuk. Adapter kelas ya, kelas ada adapter kelas, var data, array list ya. Kita membuat array nantinya. Begini aja, ini kita abaikan dulu aja nanti. Kita abaikan dulu aja lah. Nah, nanti kita buat nanti aja. Oke, berikutnya kita membuat perintah overriding kan ya. Override fun on grid ya. Biasanya mau otomatis ya. Bentar ya. Fun overridable. Kita override fun on grid ya. View holder ya. Nggak mau ya. Biasanya ini mau muncul ya, tapi kok ini nggak mau ya. Coba. Ini apa yang salah dengan parent view group, ada nggak? Parent view group ya. Parent view group aja. Parent view group. Terus di sini kita tambahkan yaitu view tipe, ada nggak? View berupa tipe. View type dia sebagai integer. Terus saya sambil mengingat-ingat ya. Oke, kita buat variabel lagi, dia sebagai view ya. Dia variabel ini dia menyatakan sebagai view layout inflate, terus from parent context inflate r.
layout dia sebagai item kelas ya. Item kelasnya ada nggak? Item kelas ada. Terus langkah berikutnya kita inisialisasi dia itu false seperti itu. False. Ini masih ada yang aneh ya. Oke, kita berikan return aja biar nggak error ya. Return holder view. Ya sudah selesai. Inflate-nya nggak mau ya. Inflate. Kita cek lagi ya. Inflate from layout inflate masih ada yang kurang ya. Oke, sebentar ya. Ini saya cek dulu ya. View sama dengan view layout inflate from parent context inflate item kelas. Setelah item kelas, oh iya, dia sebagai parent aja. Parent seperti itu bisa nggak? Oke, oke, sip. Berikutnya kita buat apa ya? Function lagi, function apa ya? Override yang kita gunakan standarisasi ya. Get item harusnya dia itu mau ya otomatis dulu, tapi ini harus mengingat-ingat lagi. Kita berikan dia return, kita kembalikan datanya, dia size. Apakah ada yang oh iya, ini harusnya diberi integer ya, karena dia sebagai integer. Bentar, saya cek dulu ya. Override. Kok masih ada yang salah ya? Ini saya cek dulu ya. Override. Oke lah, kita abaikan aja. Nanti untuk ini ya, mungkin resiko view-nya itu apakah belum terbuat ya di sini ya. Di sini tadi kan kita akan menambahkan apa ya? Coba ini karena di apa ya? Bahasa mobile itu emang agak sulit ya. Kalau belum kita inisialisasi, dia itu nggak mau ya. Adapter kelas inisialisasinya dia seperti itu, terus dia buat order ya, harusnya mau tapi ini kok nggak mau ya. Oke, sebentar ya. Sangatnya nggak mau ya, ini kan beda ya, ini beda. Nah ini tinggal ininya kan ya, var adapter. Tadi saya salah kurung, saya harus teliti dulu kan ya, saya harus meneliti dulu. Saya cek dulu. Oke lah, sambil jalan nanti ada kelas file data list array list cycle view. Bentar ya, sambil jalan coba kita buat overriding lagi. Override kita buat function untuk binding kan ya, binding order. Terus yang perlu kita buat adalah file A dia sama dengan data
position ya, kita panggil dia si holdernya lagi, TV nama, dialih teks dengan name. Karena dia belum terpanggil, jadi dia masih disable. Oke ya, nanti sambil jalan kalau ada yang nggak error ya, nanti akan saya cek ulang ya. Karena saya ini juga beberapa ada yang lupa, saya juga harus menghafalkan. Karena saya mengandalkan apa ya, otomatis di dalam codingnya ini. Jadi apa ya, semacam sugesti lah. Jadi kalau kita mengetikkan misalkan ya on create ini nanti akan muncul di bawahnya, tinggal saya enter. Jadi ya sekaligus saya tuh mengingatkan sambil menghafal. Oke, yang perlu kita apa ya, tambahkan yaitu untuk menampilkan di dalam kelas fragmen ya. Kita kemarin sudah membuat kelas fragmen kan. Oke, di kelas fragmen ini kelas fragmen mana? Kelas fragmen ya, fragmen UI. Biar teman-teman masih ingat ya, fragmen. Oke, di sini nanti kelas fragmen ini dia berfungsi untuk menampilkan ya. Menampilkan. Oke. Menampilkan, coba saya cek dulu. Yang belum apa? Iya, main button. Ya, di sini aja lah. Di bawahnya button aja. Boleh toh? Kita buat perintah untuk menampilkan. Function untuk menampilkan. Kita berikan nama dia itu misalkan display. Menampilkan data kelas. Oke, terus berikutnya kita buat function di situ. Kita yang pertama kita buat variabel list apa ya? List kelas. Kita inisialisasi dulu dia mydb dia kelas. Bentar ya, ini kok nggak mau ya. Yang perlu kita ubah, apakah ini harus kita import dulu? Oh iya, kita belum membuat variabelnya ya. Makanya di dalam apa ya? Di dalam Android Studio itu ada sugestinya. Ini belum membuat apa kan ya? Dia kan belum membuat variabel untuk mydb-nya. Liginin var kita buat yaitu dia sebagai my database kelasnya. Oke. My database kelas sudah terbuat. Yang belum kita ini ya Allah, sorry. Yang namanya coding itu salah-salah dikit nggak apa-apa. Gitu. Oke. Seperti itu. Jadi harus ada sugestinya. Enaknya di situ kalau di dalam Android Studio ya. Nah, di sini kita akan menampilkan dari adapter kan ya. Tapi kita kemarin kan ada semacam status kan ya yang kemarin nggak muncul itu loh. Oke ya, di list kelas ini apabila dia itu kosong, maka akan muncul di TV statusnya, visibility-nya, dia view kan ya, gone. Seperti itu. Ya, ya. Oh iya, dia tuh harus terlihat ya. Statusnya harus saya lupa ya. Visible. Oke. View, sorry. Apakah harus ada sugesti ya? Visible. Kadang-kadang
seperti ini, dia tuh nggak mau ya. Oke. Coba nanti sambil jalan ya, kan saya cek lagi. Mouse, TV status ini, TV status, visibility-nya ini pasti ada ya, apa ya, yang error di kurungnya ini, saya lihat ya. View code. Mesti ada yang error nih, kurang atau apa nih. Kalau kayak gini, ini harus kita cek dulu kan. Ini seperti ini seperti ini. Oke ya. Ini kok nggak mau ya? Visible ya kok nggak mau nih ya. Oke lah, nanti bisa kita ubah lah ini. Bentar ya, saya cek dulu kok nggak mau ya. Visible, apakah ada yang kurang ya? Coba nanti harusnya ini kan kebalikan dari ya Allah. Ini belum apa ya? Sorry. Biasa ya, coding kalau kurang seperti itu kan. Kadang-kadang harus teliti antara huruf besar dan huruf kecilnya karena case sensitif kan ya. Kasusnya ya sangat sensitif sekali. Oke. Di sini yang perlu kita lakukan lagi, kita akan melakukan setup terhadap manager view-nya secara vertikal. Jadi langkah berikutnya kita buat yaitu file layout layout apa ya? Layout manager, ada layout manager. Ini kita buat dia layout manager terus activity. Seperti itu, kita panggil lagi layout manajernya biar dia on. Orientasinya apa? Orientasinya kita buat dia menjadi vertikal ya. Linear layout ya. Linear layout manager dia vertikal. Seperti itu. Setelah itu barulah kita akan menampilkan di list adapternya yang tadi sudah kita buat kan ya. RV class, RV class dia sebagai adapter ya, adapter kelas ada nggak? Adapter kelas kita munculkan ya, dia di list kelasnya kita panggil sama dengan array list kelas ya, bener ya harusnya. Oke, di sini resicle view kelasnya kita panggil lagi jadi layout manager. Oke, seperti itu. Seperti ini. Apakah sudah? Sebentar ya, saya uraikan dulu atau saya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Yang kurang apa? Perintahnya. Oke, sudah. Kita buat perintah override lagi, override function on resume ya. Display class super mau ya. Sebentar ya. Ini harusnya kita panggil dulu ya mungkin ya.
Sebentar, saya juga baru apa ya istilahnya itu mencoba-coba untuk di sini kan ya. Gila, di sini sebelumnya harus kita munculkan ya di on-grid view ini karena ketika nanti kelas fragmen ini di apa ya dimunculkan ya yang otomatis yang pertama dijalankan adalah on-grid view ini. My database instance required activity ya. Oke, seperti itu. Barulah kita panggil display class. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini atau enggak? Usah kita munculkan saja nih. Resumnya nih ya. Super. Bentar ya. Oke. Jelas nggak mau ya. O-nya kecil, saya berikan besar. Ya. Oke. Sudah cukup ya. Biasa sorry ya untuk coding-coding seperti ini saya sedikit juga menghafal kan ya, menghafal sambil mengandalkan sugesti yang ada di dalam Android Studio. Makanya dari awal dulu kenapa harus menggunakan Android Studio yang untuk mengantisipasi kalau ada hal seperti ini. Misalkan kalau ada yang lupa sugestinya yang error atau apa, maka di tools Android Studio ini sudah memberikan apa ya semacam alternatif untuk perbaikan di sugestinya tersebut. Gitu. Langkah berikutnya, ini kan sudah muncul harusnya kan ya. Setelah nanti data dimasukkan, dia akan muncul. Berikutnya, kita akan mengarahkan ke tambah data kan ya, tambah data. Itu tambah data kelas. Ditambah data kelas ini, yang perlu kita lakukan, yaitu akan menyimpan data kelas kan ya. Di sini kan ya. Ini kan hanya berupa TOS kan ya, atau berupa notifikasi atau TOAS kan. Di sini kita membuat function dulu kan ya, buat function private aja lah. Private function. Kita berikan nama dia itu simpan. Oke. Data dari model kelas seperti itu. Ini harus kita import dulu kan ya. Kalau kita import nggak mau. Oke lah. Seperti itu keuntungannya. Composite disable kan ya. Oke. From capable kan ya. Capable my data sorry kan ya. My DB coba saya juga harus mengingat-ingat dulu kan ya. Dia kelas seperti itu. Ini harus kita import mungkin ya. Coba ini harusnya kurungnya 1 mungkin ya. Sorry ya. Companion. Nah, ini saya cek dulu kan ya. Saya cek dulu. Bentar ya. Nanti sambil jalan akan ketahuan ya. Dia kelas. Kita berikan dia insert lah. Insert, perintah insert data. Bentar ya, ini ada yang salah nih ya. Bentar, saya cek dulu.
besar dan kecilnya ini harusnya inisiasi ya Allah, ini saya selalu lupa di situ. Ini tuh harus kita buat dulu ya, namanya let init var ya. Nah, kita buat variabel dulu kan, variabel untuk ya kelas database-nya itu, baru dia mau muncul di situ. Oke ya, sampai di sini sudah jalan ya. Subscribe on ada nggak? Subscribe on. Nanti coba kita return ya, return. Android dulu, main trip ya. Oke, seperti itu barulah kita akan membuat yang namanya subscribe kita buat ya apa ya, biar enak ya, ini kita cut aja nanti ya, karena tujuannya tuh kalau ada data yang sudah tersimpan baru dia masuk ke situ. Baru dia akan memanggil apa ya, notifikasi ini. Perintah yang akan kita lakukan yang agak terakhir kan ya, barulah sini kan validasi yang kemarin ya, terus kita buat variabel yang dari data kelas dari ini, terus kita panggil kelas name-nya apa ya, itu ya. Saya tuh selalu membuat apa ya, nama-nama text file itu yang sudah ada standarnya, jadi mudah untuk kita eksekusi. Baru kita simpan apa yang kita simpan, kelas. Oke. Oke ya, sampai di situ coba saya cek sambil jalan ya nantinya. Ini enggak ada yang error ya harusnya. Biasa ya, tadi ada yang sedikit trouble, error itu enggak masalah. Oh ya, saya di sini menggunakan apa ya, emulatornya Memu. Ini fungsinya untuk emulator. Kalau kemarin kan bawaannya Android ada banyak ya nih. Karena apa ya, laptop atau komputer yang speknya mungkin RAM-nya baru 4 GB itu kan nggak begitu support ya, jadi harus 8 minimal ya. Untuk antisipasi emulator yang agak ringan, Anda bisa menggunakan MemoPlay. Untuk konfigurasi agar dia bisa nyambung ke Android Studio ya, Anda bisa browsing lah, itu mudah, intinya ya sama koneksi HP ke Android ya. Jadi Anda posisikan OS di dalam Memu ini, dia apa ya, sudah menjadi developer ya, nanti tinggal jenengan running, otomatis dia akan muncul di situ. Oke, ini saya coba jalankan dulu. Apakah sudah bisa jalan atau belum kan ya? Semoga bisa kan ya. Kalau belum ya nanti akan kita cek lagi yang kurang apa kan gitu. Biasa coding itu kalau error itu hal yang biasa. Sambil kita untuk belajar. Seperti itu. Oke ya, nanti kita cek dulu apakah sudah bisa atau belum. Ini agak sedikit lama ya, karena kebetulan laptop yang saya gunakan speknya pun juga tidak begitu apa ya, bagus. Laptop yang saya gunakan RAM-nya 8, Core i3 kan ya, jadi ya standar lah. Harusnya kalau Anda programming kan ya, terjun di dunia IT, informatika ya, laptop ya minimal sekarang RAM-nya 8. Kalau nggak punya ya nggak punya, bisa nimbrung ke teman yang lain atau bisa ke lab ya, ke labnya Sinus. Kalau PC ya RAM 4 bisa lah. Kalau laptop ya RAM-nya paling enggak ya 8. Oke. Jadi Anda kan sudah semester menjelang akhir ya, harusnya laptop saya rasa itu senjata buat Anda, ya bisa nggak bisa ya
seharusnya Anda itu punya kan ya, punya laptop untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen gitu. Terutama ya seperti ini ya. Yang paling berat tuh ya multimedia terus seperti ini kan ya. Karena butuh semacam apa ya? Kalau ini kan emulator ya untuk rendering aplikasi di Android Studio-nya itu. Kalau saya menggunakan emulator bawaan dari Android Studio mungkin sedikit lebih apa ya? Lebih lama ya, atau lambat ya. Coba saya cek dulu. Oke ya, ini sudah jalan ya, memo play-nya sudah jalan. Coba ini saya masukkan data 1001 S1 INV berapa ya? INF ya, sorry 19. Coba ya, ini ada yang sedikit error ya, dia tuh nggak mau nampil. Ada yang sedikit error ya, atau bukan error ya, tapi ada yang sedikit kurang. Jadi setelah saya cari-cari ya, karena butuh waktu ya tadi saya matikan dulu recordnya, terus saya cari-cari. Itu ada yang kurang di sini. Saya lupa ya. Saya lupa itu belum menambahkan koneksinya. Koneksi antara apa ya database dengan logika ditambah datanya situ. Jadi kita buat koneksi dulu yang tadi sudah kita buat di awal kan ya. Kita buat seperti itu. Oke, berikutnya akan kita running atau akan kita jalankan sehingga nanti akan bisa apa ya menyimpan data ke dalam database SQLite tersebut. Jadi tadi kurangnya di situ. Jadi setelah saya cek ya, saya cek sebentar, ternyata ada yang kurang. Saya lupa ya, karena tadi kan errornya itu ketika dijalankan dia kok nggak mau nyimpan, malah semacam force close kan ya, disuruh membuka aplikasinya kembali. Oke ya, di sini sudah terpasang nantinya. Oke, coba kita jalankan ya. Jadi teman-teman saya ulangi ya, teman-teman kalau mengeluh terhadap perangkat ya bisa nimbrung ke temannya, atau kalau nggak ke lab, ini bilang aja ke Mas Ayub. Nanti mau mencoba source code mobile di lab 2, bilang aja nanti akan disiapkan labnya. Oke. Ini ya, coba harapannya kita bisa, misalkan KD 1001 S1 INF 19 misalkan gitu kan ya. Harusnya dia nyimpen seperti itu kan ya. Misalkan KD 1002 berikutnya apa ya? S1 INF 19B. Alhamdulillah bisa. Oke ya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, tadi ada beberapa source code yang kurang bisa teman-teman pahami. Terus tadi kan saya apa ya, live istilahnya bukan live coding ya, intinya saya langsung mengetikkan di situ karena ada beberapa yang error ya, harap maklum karena apa ya, yang namanya coding kan kalau ada yang kurang, salah mengetikkan huruf besar kecilnya ya, saya mohon maaf gitu. Tapi secara apa ya, keseluruhan ini sudah bisa. Tinggal besok kita buatkan tombol fungsi di hapus dan editnya. Sorry ya, ini masih hapus dan hapus. Tadi kan karena kita copy paste ya. Ini tinggal teman-teman ganti aja kan ya. Ini misalkan diganti dengan tombol edit kan ya di sini. Coba kita running ulangan ya. Kita running ulang biar teman-teman nanti tahu ya. Sorry tadi kan saya hanya copy paste jadi ini belum terganti. Ini nanti rencananya tombol hapus dan edit. Dia kembali menginstal kan ya. Oke. Jadi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan emulator, terserah lah, bisa menggunakan Memo atau menggunakan Genymotion atau menggunakan apa ya, yang satunya itu Nox juga bisa, tapi yang secara yang saya pakai itu saya menggunakan ini udah oke ya, Memo Play. Saya rasa teman-teman tahu lah, ini kan sudah terganti kan ya, edit dan hapus. Oke, untuk token presensi di kesempatan hari ini yaitu PM2P 007 PM2P 007. Oke ya, jadi seperti itu. Silahkan nanti teman-teman biasa Anda praktekkan, nanti waktunya nggak terbatas, yang penting teman-teman nyoba. Terus nanti seperti biasa di presensi ada disuruh mengunggah hasilnya, yaitu Anda unggah sebisanya. Minimal Anda tuh harus mencoba.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.